Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Gracia Nadia Inzina Pangalo dengan NPT 1122061 dari kelas Meteorologi 5D. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab dan membahas soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Fisika Awan. Baiklah, pertama kita mulai dari soal nomor 1, yaitu gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Baiklah, langsung pada pembahasannya. Dari gambar yang sudah disajikan, dapat terlihat bahwa dalam proses pembentukan awan, komponen dasar dari proses ini yaitu adalah water vapor atau uap air. Jadi, uap air ini adalah komponen kunci dalam atmosfer yang berfungsi sebagai bahan baku utama dalam proses pembentukan awan. Proses yang terlibat dengan uap air sendiri sangat bervariasi dan setiap prosesnya memiliki perannya masing-masing. Pertama terlihat ada proses evaporasi, yang mana proses ini terjadi ketika air cair di permukaan seperti lautan, sungai, dan danau menguap menjadi uap air akibat dari peningkatan suhu. Ini adalah langkah yang awal yang sangat penting dalam proses siklus hidrologi, karena ketika air menguap, maka jumlah air di atmosfer akan bertambah, dan proses ini juga akan berperan dalam proses pembentukan awan. Kemudian setelah itu, ketika kelembapan relatif di udara mencapai nilai yang cukup tinggi dan suhu mulai menurun, maka akan terjadi proses kondensasi, yang mana uap air akan mulai mengembun menjadi tetesan air. Proses ini juga seringkali terjadi pada partikel-partikel yang kecil yang disebut dengan pembentukan nukleus kondensasi awan. Partikel-partikel ini dapat berupa debu, garam, atau bahkan juga polutan. Partikel-partikel ini memberikan permukaan bagi uap air untuk mengembun, dan inilah yang menjadi awal dari proses pembentukan awan. Kemudian selanjutnya juga ada proses sublimation atau sublimasi, di mana uap air dapat langsung berubah menjadi es tanpa melewati fase cair terlebih dahulu. Proses ini sering terjadi dalam kondisi suhu yang sangat dingin, dan proses ini juga berkontribusi pada proses pembentukan salju. Selain itu ada juga proses deposisi yang merupakan proses di mana uap air dapat mengendap langsung menjadi kristal es. Proses ini biasanya terjadi pada suhu di bawah titik beku dan berperan penting dalam proses pembentukan salju. Kemudian terlihat ada cloud liquid, yang mana setelah terkondensasi maka terbentuklah tetesan-tetesan air yang menjadi bagian dari awan. Tetesan ini juga mengalami beberapa proses yang signifikan. Di antaranya yaitu ada autoconversion, di mana tetesan air kecil dalam awan dapat saling bertabrakan dan kemudian bergabung untuk membentuk tetesan yang lebih besar. Dalam proses ini sendiri meningkatkan potensi presipitasi, karena semakin besar ukuran sebuah tetesan, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk jatuh ke permukaan. Kemudian terlihat ada proses melting, yang mana proses ini ketika tetesan air jatuh melalui lapisan udara yang lebih hangat, maka tetesan air ini dapat meleleh. Proses ini juga akan mengubah presipitasi dari salju menjadi hujan. Selain itu, tetesan air dalam awan juga akan dapat mengalami proses penguapan kembali. Hal ini dapat terjadi jika suhu di sekitarnya cukup tinggi, dan tetesan air ini dapat menguap kembali menjadi uap air. Proses ini juga dapat mengurangi jumlah air yang jatuh ke permukaan, sehingga mempengaruhi keseimbangan kelembapan di atmosfer. Selanjutnya terlihat ada cloud ice, di mana dalam kondisi yang lebih dingin, uap air ini dapat berubah menjadi es dan membentuk cloud ice. Proses ini juga melibatkan beberapa mekanisme penting, dan salah satu di antaranya yaitu ada freezing bergeron, atau di mana tetesan air dapat berubah menjadi es, baik melalui pembekuan langsung atau saat bersentuhan dengan partikel es yang sudah ada. Selain itu, ada juga proses auto-conversion juga terjadi di sini, di mana partikel es dalam awan dapat bertumbuh lebih besar dengan mengumpulkan uap air di sekitarnya. Proses ini juga membantu menambah massa es di dalam awan dan menjadikannya menjadi lebih padat. Kemudian selanjutnya ada proses collection, yang merupakan proses di mana kristal es yang lebih besar mengumpulkan tetesan air yang lebih kecil. Interaksi ini juga dapat meningkatkan ukuran total partikel es dan mempersiapkannya untuk jatuh sebagai presipitasi.
Kemudian selanjutnya di sini terlihat ada rain atau hujan, yang mana hujan sendiri terbentuk ketika tetesan air dalam awan mencapai ukuran yang cukup besar untuk mengatasi gaya angkat dari aliran udara. Terus lalu ada juga proses sedimentasi terjadi saat tetesan air jatuh melalui atmosfer, yang kemudian tetesan air yang cukup besar akan jatuh ke permukaan bumi dan yang kita kenal disebut sebagai hujan. Kemudian selanjutnya ada snow atau salju, yang mana ketika suhu di atmosfer berada di bawah titik beku, maka presipitasi yang terjadi adalah salju. Proses melting dapat terjadi saat salju melewati lapisan udara yang lebih hangat dan mengubahnya menjadi air. Akan tetapi, jika suhu tetap berada di bawah 0 derajat Celcius, maka salju akan jatuh ke tanah dan bertahan serta berkontribusi pada penumpukan salju. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu jelaskan tentang yang pertama, curvature effect pada pembentukan butir awan, yang kedua, solid effect pada pembentukan butir awan, dan yang ketiga, kaitannya dengan curvature dan solid effect pada pembentukan butir awan. Yang pertama, kita masuk dalam curvature effect pada pembentukan butir awan. Jadi, apa itu curvature effect? Curvature effect atau efek kelengkungan adalah sebuah fenomena fisik yang berkaitan dengan bagaimana bentuk dan ukuran tetesan air di atmosfer dapat mempengaruhi tekanan uap jenuhnya. Jadi, ketika uap air mengembun pada partikel kecil, maka permukaan tetesan yang cembung dapat meningkatkan tekanan uap jenuh yang berada di atasnya. Dalam konteks pembentukan awan, efek ini dapat menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan tetesan untuk tetap stabil dan tidak menguap dalam kondisi atmosfer tertentu. Salah satu cara untuk menggambarkan curvature effect adalah dengan menggunakan persamaan Kelvin, yang mana persamaan ini menghubungkan ukuran tetesan air dengan tekanan uap jenuh yang diperlukan untuk menjaga tetesan tersebut tetap stabil. Semakin kecil ukuran tetesan, maka semakin tinggi juga tekanan uap jenuhnya yang dibutuhkan. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa dalam kondisi atmosfer tertentu, tetesan kecil sangat rentan terhadap penguapan dan memerlukan kelembapan relatif yang sangat tinggi untuk bertahan. Kemudian di slide selanjutnya terdapat contoh gambar. Jadi curvature effect memiliki dampak besar pada bagaimana awan terbentuk. Pada tahap awal, tetesan kecil yang terbentuk di sekitar partikel pengkondensasi membutuhkan kelembapan relatif yang cukup tinggi agar supaya awan bisa tumbuh. Ketika tetesan ini tumbuh dan ukurannya meningkat, maka kelengkungan permukaan akan berkurang, sehingga hal ini berarti mereka tidak lagi memerlukan kelembapan yang setinggi pada ukuran kecil. Proses ini juga menjadi lebih mudah ketika tetesan mencapai ukuran tertentu. Dari gambar yang telah disajikan, dapat terlihat bagaimana efek kelengkungan ini menggambarkan bentuk dan ukuran tetesan air di atmosfer itu sangat mempengaruhi tekanan uap jenuhnya. Ketika uap air mengembun pada partikel-partikel yang kecil di permukaan tetesan yang cembung, dapat meningkatkan tekanan uap jenuh yang berada di atasnya. Hal ini juga sangat penting dalam konteks pembentukan awan karena dapat menentukan kemampuan tetesan untuk tetap stabil dan tidak menguap di kondisi atmosfer tertentu. Kemudian persamaan Kelvin ini juga dapat membantu kita memahami curvature effect dengan mengaitkan ukuran tetesan air dengan tekanan uap jenuh yang diperlukan untuk menjaga tetesan stabil. Jika dilihat dari gambar, terlihat bahwa droplet yang lebih kecil memiliki permukaan yang lebih cembung, yang hal ini memerlukan tekanan uap jenuh yang lebih tinggi. Ini juga menjelaskan mengapa tetesan kecil ini sangat rentan terhadap penguapan. Dampak dari curvature effect ini juga sangat signifikan terhadap proses pembentukan awan, karena pada tahap awal pembentukan awan, tetesan kecil yang terbentuk di sekitar partikel pengkondensasi perlu memiliki kelembapan relatif yang cukup tinggi agar supaya awan bisa tumbuh. Jika kondisi atmosfer mendukung, maka tetesan ini akan terus berkembang. Dan seiring dengan pertumbuhan ini, ukuran tetesan dapat terus bertambah dan kelengkungan permukaan akan berkurang, yang berarti tekanan uap jenuh yang diperlukan juga menurun. Proses pertumbuhan menjadi lebih mudah ketika tetesan mencapai ukuran yang tertentu, di mana tidak lagi memerlukan kelembapan setinggi saat ukurannya masih kecil. Kemudian selanjutnya kita akan membahas solid effect pada proses pembentukan butir awan. Jadi apa itu solid effect? Solid effect atau efek saat larut adalah fenomena yang menggambarkan
bagaimana keberadaan zat terlarut dalam tetesan air mempengaruhi tekanan uap jenuh di sekitarnya. Dalam konteks pembentukan awan, efek ini penting karena mempengaruhi stabilitas tetesan air dan kemampuannya untuk tumbuh. Ketika zat terlarut seperti garam, debu, atau polutan hadir dalam tetesan air, maka zat ini dapat menurunkan tekanan uap jenuh di atas larutan, sehingga hal ini memungkinkan tetesan tersebut untuk bertahan dalam kelembapan relatif yang lebih rendah. Prinsip dasar dari solid effect dapat dipahami melalui hukum Raoult yang menyatakan bahwa penambahan zat terlarut ke dalam pelarut, dalam hal ini berupa air, akan menurunkan tekanan uap pelarut tersebut. Dalam hal ini ketika uap air mengembun pada tetesan yang mengandung zat terlarut, maka tekanan uap jenuh yang diperlukan untuk menjaga tetesan tetap stabil menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tetesan air yang murni. Hal ini juga menjelaskan mengapa tetesan air yang mengandung zat terlarut lebih mungkin untuk tumbuh dalam kondisi kelembapan yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya, solid effect memiliki implikasi yang signifikan pada proses pembentukan awan, yang mana selama proses pembentukan awan, partikel mikroskopis yang berfungsi sebagai nukleus kondensasi seringkali mengandung zat terlarut. Jadi ketika tetesan air terbentuk di sekitar partikel ini, efek zat terlarut memungkinkan tetesan untuk tetap stabil, bahkan dalam kondisi kelembapan relatif yang lebih rendah. Ini berarti bahwa awan dapat terbentuk lebih mudah dan lebih cepat ketika zat terlarut ada dalam larutan. Dapat dilihat dari gambar yang telah disajikan bahwa dalam gambar kita bisa melihat bahwa molekul air yang digambarkan dengan titik merah berinteraksi dengan partikel zat terlarut yang ditunjukkan sebagai titik hitam. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa zat terlarut berada di antara molekul-molekul air dan keberadaannya mempengaruhi stabilitas larutan. Hal ini berarti bahwa ketika ada zat terlarut, maka tekanan uap jenuh yang diperlukan untuk menjaga tetesan tetap stabil menjadi lebih rendah. Kondisi ini dalam proses pembentukan awan terlihat dari pada tahap awal ketika awan mulai terbentuk, tetesan air seringkali terbentuk di sekitar partikel kecil yang berfungsi sebagai pengkondensasi. Partikel-partikel ini biasanya mengandung zat terlarut, dan dengan adanya zat terlarut ini, tetesan air bisa tetap ada, bahkan dalam kelembapan relatif yang lebih rendah. Nah, ini membuat proses pembentukan awan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dari gambar ini juga dapat terlihat bahwa ketika molekul zat terlarut bercampur dengan air, maka mereka ini akan mengubah cara molekul air berinteraksi satu sama lain. Yang mana hal ini juga mirip dengan bagaimana tetesan air yang mengandung zat terlarut bisa bertahan lebih lama tanpa menguap. Selanjutnya yang ketiga, kaitannya dengan curvature dan Salt effect pada pembentukan butir awan. Jadi Kohler curve ini menggambarkan bagaimana hubungan antara ukuran tetesan air, kelembapan relatif, dan bagaimana kedua efek ini dapat berinteraksi dalam proses pembentukan awan. Yang pertama dari segi curvature effect sendiri kan menjelaskan bagaimana bentuk dan ukuran tetesan air ini mempengaruhi tekanan uap jenuh di atasnya. Dalam konteks Kohler curve, curvature effect ini berkontribusi pada titik awal kurva di mana tetesan kecil memerlukan kelembapan relatif yang lebih besar untuk dapat tumbuh. Kemudian yang kedua dalam solid effect ini berkaitan dengan bagaimana keberadaan zat terlarut dalam tetesan air dapat menurunkan tekanan uap jenuh yang diperlukan untuk menjaga stabilitas tetesan. Dalam segi Kohler curve, solid effect ini dapat mempergeser kurva ke bawah dan menunjukkan bahwa tetesan yang mengandung zat terlarut dapat tumbuh lebih mudah dan cepat karena mereka tidak memerlukan kelembapan yang setinggi tetesan air murni. Kemudian bagaimana interaksi antara curvature dan solid effect? Ketika kedua efek ini bekerja sama, maka akan terbentuk titik-titik kritis pada Kohler curve yang menunjukkan kondisi ideal untuk pertumbuhan tetesan air. Curvature effect cenderung meningkatkan kebutuhan kelembapan relatif untuk tetesan yang kecil, sementara solid effect menurunkan kebutuhan tersebut. Interaksi ini juga berarti bahwa di lingkungan yang memiliki kelembapan relatif rendah, tetesan kecil yang mengandung zat terlarut akan memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh dan mencapai ukuran yang lebih besar. Kemudian bagaimana pertumbuhan tetesannya? Saat tetesan kecil mengandung zat terlarut dan mulai tumbuh, maka mereka akan mulai melewati titik kritis yang ditunjukkan pada Kohler curve. Setelah melewati titik ini, pertumbuhan tetesan akan menjadi lebih mudah
dan tidak lagi memerlukan kelembapan setinggi yang dibutuhkan saat berukuran kecil. Dengan demikian, efek kelengkungan berkurang saat ukuran tetesan meningkat dan stabilitas tetesan dapat tercapai dengan kelembapan relatif yang lebih rendah. Kemudian bagaimana implikasinya dalam proses pembentukan awan? Kombinasi antara curvature effect dan solid effect ini sangat penting dalam proses pembentukan awan dan presipitasi. Karena dengan adanya zat terlarut, maka awan dapat terbentuk dengan lebih cepat dan dalam kondisi kelembapan yang bervariasi. Polar curve ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kedua efek ini dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan butir-butir awan. Baiklah, soal nomor 3, jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Pertama, pembahasannya, perkembangan beberapa modifikasi pada teori parsel udara dilakukan untuk mengatasi kelemahan teori awal yang seringkali memperkirakan akselerasi gaya buoyancy terlalu cepat. Teori parsel udara awal mengasumsikan bahwa parsel atau paket udara segera mengalami akselerasi ke atas akibat perbedaan suhu antara parsel dan udara yang berada di sekitarnya, yang mana hal ini menyebabkan terjadinya gaya buoyancy. Namun, asumsi ini juga masih mengabaikan faktor-faktor penting yang sebenarnya mempengaruhi stabilitas dan kecepatan vertikal parsel. Modifikasi teori ini menyempurnakan prediksi dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang sebelumnya diabaikan, yaitu yang pertama beban air kondensasi. Ketika parsel udara yang mengandung air yang terkondensasi, baik dalam bentuk awan atau presipitasi, maka berat tambahan dari kondensat ini menciptakan gaya ke bawah yang dapat mengurangi gaya buoyancy. Dengan memasukkan efek kondensasi dan temperatur virtual untuk udara lembab, maka stabilitas dan kecepatan parsel dapat diprediksi dengan lebih akurat. Dalam hal ini, rasio pencampuran kondensat juga mempengaruhi daya apung bersih sehingga dapat memperlambat akselerasi parsel yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam estimasi awal. Kemudian yang kedua yaitu adalah gerakan kompensasi ke bawah. Parsel yang bergerak ke atas meninggalkan ruang kosong yang perlu diisi oleh udara di sekitarnya, yang bergerak ke bawah sebagai kompensasi. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai kontinuitas massa. Jadi udara turun ini, terutama jika bebas awan, akan dihangatkan pada laju adiabatik kering dan mengubah suhu di sekitar parsel. Suhu lingkungan yang meningkat dapat mempengaruhi daya apung dan stabilitas parsel, sehingga modifikasi teori ini memperhitungkan pengaruh gerakan kompensasi terhadap suhu dan kestabilan parsel. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengenceran melalui pencampuran. Pencampuran antara parsel dan udara di sekitarnya yang lebih dingin dan kering atau entrainment dapat mengurangi daya apung parsel. Udara di sekitarnya ini yang bercampur cenderung lebih dingin dan kering, yang mana hal ini menyebabkan rasio pencampuran menurun, sehingga daya apung parsel pun ikut berkurang dan memperlambat gerakan akselerasi. Kemudian selanjutnya ada hambatan aerodinamis dan teori gelembung. Jadi hambatan aerodinamis adalah faktor penting lain yang mempengaruhi kecepatan vertikal parsel. Dalam teori gelembung atau gumpalan, kecepatan vertikal parsel udara ditentukan oleh ukuran, bentuk, dan gaya buoyancy. Misalnya dalam teori gelembung, produk antara volume dan gaya buoyancy tetap konstan seiring ketinggian. Hambatan dari lingkungan udara sekitar menurunkan kecepatan vertikal dan menyeimbangkan gaya buoyancy, dan juga menjaga kecepatan parsel dalam batas yang lebih realistis. Kemudian selanjutnya ada pengintegrasian termodinamika dan presipitasi. Jadi, teori parsel udara yang dimodifikasi juga mengintegrasikan aspek termodinamika, kondensasi, dan presipitasi, yang mana hal ini membuat model konveksi lebih mirip dengan proses alami awan dan hujan. Hal ini juga dianggap penting karena konveksi awan bergantung pada interaksi antara gerakan vertikal parsel, pencampuran dengan lingkaran, dan perubahan fase uap air di dalam parsel. Selanjutnya untuk soal nomor 4, sebuah droplet ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran 3x,x mikrometer dalam selang waktu 1x,x menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x,x kilopascal. Hitunglah supersaturation lingkungan dengan catatan abaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet. Dan diketahui nilai C adalah 10 pangkat 1,5 dan XX adalah 2 digit terakhir dari NPT Anda.
Selanjutnya dalam pembahasan, yang pertama NPT saya adalah 11222061 sehingga dua angka terakhir yang digunakan ialah 61. Kemudian diketahui nilai C adalah 10 pangkat minus 1, 10 pangkat 1,5. Untuk ukuran awal droplet adalah 2,61 mikrometer dan ukuran akhir droplet adalah 36,1 mikrometer. Kemudian untuk waktu adalah 16,1 menit yang saya konversi ke second menjadi 966 second. Kemudian untuk suhunya ada minus 10 derajat Celcius dan tekanannya itu 66,1 kilopascal. Pada pertanyaan ini yang ditanya adalah berapa supersaturation-nya. Di sini saya memiliki persamaan yaitu R kuadrat sama dengan R0 kuadrat ditambah C dikali S dan dikali T. Karena di sini saya mencari nilai S, maka rumusnya menjadi R kuadrat dikurang R0 kuadrat dibagi C dikali T. Di sini S-nya maka akan menjadi nilai R kuadrat menjadi 36,1 mikrometer kuadrat dikurangi 2,61 mikrometer kuadrat untuk nilai R0-nya, kemudian dibahagi dengan 10 pangkat 1,5 dikali dengan 966 second. Kemudian untuk nilai S-nya akan menjadi 1303,21 dikurangi 6,8121 dibahagi 10 pangkat 1,5 dikali 966. Dan hasilnya akan menjadi 0,424 atau 4,24 dikali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya, soal nomor 5. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x, x km terpisah dari arah aliran dengan lapse rate 4,xx derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 2x, x derajat Celcius dengan diketahui bahwa XX adalah 2 digit terakhir dari NPT Anda. Kemudian selanjutnya diketahui bahwa tadi NPT saya angka belakangnya adalah 6 dan 1. Untuk itu, untuk L-nya adalah 6,1 km yang dikonversi menjadi 6.100 meter. Kemudian ada nilai lapse rate adiabatik yaitu 9,8 Kelvin per kilometer yang dikonversi menjadi 0,0098 Kelvin per meter. Kemudian ada nilai lapse rate 4,61 Kelvin per kilometer yang itu menjadi 0,00461 Kelvin per meter. Kemudian ada suhu yaitu 26,1 derajat Celcius yang dikonversi menjadi 299,1 Kelvin dan yang terakhir untuk nilai gravitasinya itu 9,8 meter per second kuadrat. Untuk rumus penyelesaiannya sendiri dapat dilihat di sini ada rumus dari periode buoyancy oscillation yaitu T sama dengan L per U dikali 2Pi per N yang akan menjadi persamaan pertama. Kemudian rumus di atas dapat disederhanakan menjadi, karena kita mencari nilai U, menjadi U sama dengan L dikali N per 2Pi, yang mana akan menjadi persamaan kedua. Kemudian dengan diketahui nilai N, maka menjadi N sama dengan akar dari G per T dikali dengan lapse rate adiabatik dikurangi dengan nilai lapse rate yang dipangkatkan 1 per 2. Kemudian jika kita mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, maka akan muncul sebuah persamaan baru yaitu U sama dengan L dibahagi 2Pi, kemudian dikali dengan J per T dikali lapse rate adiabatik dikurangi lapse rate, kemudian dipangkatkan 1 per 2. Maka itu nilainya, jika memasukkan nilai-nilai yang tadi diketahui ke dalam persamaan keempat, maka hasilnya akan menjadi untuk para angin U yaitu 12,66 meter per second. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penjelasan saya pada kesempatan ini, dan sekali lagi atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.